Terus diwarnai kabar mengejutkan terkait beredarnya video tak pantas yang diduga melibatkan sosok mirip Aziza Salsa, selebgram ternama sekaligus istri punggawa Timnas Garuda Pratama Arhan. Seiring dengan vonis 5 tahun penjara Helena Lim kemarin, lembaran-lembaran lama tahun 2024 akan segera berakhir, digantikan oleh lembaran-lembaran baru tahun 2025. Dan di tahun 2024 kemarin, beragam kasus panas hingga kejadian yang jadi sorotan tajam tercatat sempat mengguncang ranah selebritis tanah air. Dan inilah kaleidoskop rentetan kasus panas hingga berbagai kejadian yang jadi sorotan tajam mengguncang panggung selebriti sepanjang tahun 2024. Bulan Januari 2024 diawali dengan heboh perseteruan panas antara dua mantan sahabat pedangdut Dewi Persik dengan Indah Sari. Perseteruan dipicu pengakuan Indah yang melihat tunangan DP tengah bersama wanita lain di sebuah klub hiburan di Bali. Kasus ini berujung dilaporkannya DP oleh Indah Sari ke Mabes Polri dengan sangkaan pencemaran nama baik setelah DP menuding mantan sahabatnya itu menyebarkan hoaks. Logika aja ya, kalau nggak ada video, nggak ada foto itu sama aja pemberitaan hoaks. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan, saya melihat dia. Masih di bulan Januari, tak kalah heboh saat Gideon Tengker menuntut mantan istrinya Rita Amelia terkait harta Gonogini. Gideon menuntut berupa 11 aset dan harta Gonogini senilai kurang lebih 300 M. Hingga kini belum ada titik terang. Di penghujung bulan Januari, ranah selebriti tanah air diguncang kasus kematian Dante, putra sematawayang Tamara Tiasmara, di sebuah kolam renang umum di kawasan Jakarta Timur. Dalam perkembangannya, dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi, akhirnya didapati fakta mengejutkan jika Dante ternyata sengaja dibunuh dengan cara ditenggelamkan hingga 12 kali ke kolam oleh Yuda Arfandi, kekasih Tamara yang saat itu menemani Dante berenang. Dan setelah proses persidangan yang panjang pada tanggal 4 November 2024, Yuda Arfandi diputus bersalah dan divonis 20 tahun penjara. Sementara pada tanggal 26 Desember kemarin, Tamara merayakan ulang tahun ke-7 Dante di makam putranya itu. Dalam penjara selama 20 tahun. Demikian yang terdakwa. Apapun itu hukumannya, entah itu seumur hidup, 20 tahun, mati, itu nggak sebanding sama yang aku rasain. Itu nggak bisa balikin Dante juga di aku. Gimana ya dalam hati aku, kenapa ya kok ulang tahun ini harus di sini gitu loh. Masuk di bulan Februari, panggung hiburan tanah air diguncang kabar Wulan Guritno menggugat secara perdata sang mantan kekasih Sabda Ahesa sebesar 396 juta. Gugatan perdata yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terkait dana talangan renovasi rumah pribadi putra almarhum Sis NS itu di daerah Pejaten, Jakarta Selatan yang memakai uang Wulan. Di bulan Februari, publik juga dikejutkan dengan ditangkapnya putra penyanyi senior Lilis Karlina, RD, yang masih duduk di bangku SMP lantaran kecil-kecil menjadi bandar narkoba.
RD pun akhirnya divonis 2 tahun 6 bulan kurungan. Bulan Maret, selain diwarnai banyaknya pesohor negeri yang terseret kasus promosi judi online, hadir juga kabar jika rumah Gadang Dorce yang sempat menjadi objek rebutan keluarga dan anak angkat almarhum, tiba-tiba saja dikabarkan sudah terjual seharga 2 M. Dan kabar yang paling mengejutkan di bulan Maret datang dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz yang terjerat kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun. Dan setelah menjalani proses persidangan, Sandra Dewi ikut terkena dampaknya karena tas-tas branded disita hingga rekening banknya diblokir. Harvey Muiz pun akhirnya divonis 6,5 tahun penjara, denda 1 miliar, dan ganti rugi kerugian negara sebesar 210 miliar. Seperti Helena Lim yang juga divonis ringan 5 tahun penjara. Banyak pihak pun langsung tak setuju dan menyebut hukuman 5 tahun hingga 6,5 tahun terlalu ringan. Sementara itu, usai vonis dijatuhkan terhadap sang suami, Sandra Dewi tiba-tiba saja menghapus semua foto-foto dan video Harvey Muiz dari laman media sosialnya. Ada apa dengan Sandra Dewi? Saya laki-laki, jadi saya tidak bisa. Pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 6 tahun dan 6 bulan. Tiba di bulan April, adu mulut antara Nirina Zubir dengan kuasa hukum Riri Kasmita, mantan ART keluarga Nirina, terjadi usai sidang kasus pemalsuan sertifikat tanah milik keluarga sang artis dengan terdakwa Riri Kasmita yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajar. Ya? Kami adalah lawyer yang mewakili penggugat. Kapasitas Anda di sini tidak ada mencampuri urusan kerja kami. Membawa nasib ini. Yang mengejutkan, Chandrika Cika, selebgram mantan kekasih Torik Halilintar, dicokok karena pesta ganja di sebuah hotel di Jakarta di bulan April. Terkini, Chandrika justru tengah menghadapi kasus hukum setelah terlibat dugaan penganiayaan seorang mahasiswi. Bulan Mei tahun 2024, panggung hiburan tanah air dibikin tercengang dengan kabar suami baru BCL, Tiko Wardana, yang dilaporkan mantan istrinya Arina Winarto terkait dugaan penggelapan uang sebesar 6,9 miliar rupiah. Pemeriksaan hari ini udah selesai. Ya. Ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Selain itu ada aktor senior Epi Kusnandar yang dicokok polisi karena kepemilikan ganja. Serta Koapex, kekasih Dinar Candy yang menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang. Dan kini Koapex sudah divonis bersalah dan harus dipenjara 5 tahun 6 bulan. Saat sidang putusan, Ibunda Koapex sampai histeris menangis dan langsung ditenangkan Dinar Candy di Pengadilan Negeri Jambi. Bukan aku sendiri itu tuh. Aku nggak terima, pokoknya aku nggak terima anak berikutnya.
Awal bulan Juni 2024 makin panas, dibuka dengan pengakuan mengejutkan Ria Ricis yang diperas sebesar 300 juta oleh mantan security-nya dengan ancaman akan disebarkan foto-foto pribadinya saat nge-gym dan tidak berhijab. Kabar yang tak kalah menghebohkan hadir dari Virgon, vokalis band Last Child yang juga mantan suami Inara Rusli yang dicokok polisi di tempat kosnya di kawasan Jakarta Selatan usai pesta narkoba bersama seorang teman wanitanya. Hasil tes urinnya positif mengandung metamfetamin, narkotika jenis sabu. Sementara di bulan Juli yang juga tak kalah panas adalah Peggy Setiawan. Dalam kasus Vina Cirebon memenangkan gugatan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka pembunuh Vina dan Eki Cirebon yang terjadi di tahun 2016 silam. Bulan Agustus diwarnai kabar mengejutkan terkait beredarnya video tak pantas yang diduga melibatkan sosok mirip Aziza Salsa, selebgram ternama sekaligus istri punggawa Timnas Garuda Pratama Arhan. Meski kerap menolak mentah-mentah terkait keberadaan dirinya sebagai pelaku dalam video tersebut, namun posisi Zize sempat terpojok saat selebgram lainnya, Jessica Felicia, membenarkan dugaan pengkhianatan antara Zize dengan Salim Nauderer yang merupakan mantan kekasih Rahel V-nya. Saya sudah melihat buktinya. Hadir pula kabar berurai air mata dari Bunga Zainal yang menjadi korban penipuan sebesar 15 miliar dengan terduga pelaku sahabat sekaligus rekan bisnisnya sendiri. Tabungan untuk pendidikan anak-anaknya ludes. Saya jual beberapa tanah saya buat ganti uang kamu, tapi jujur saya bukan itu yang saya pengen sih, kayak saya ngerasa feeling guilty aja sama suami dan anak-anak saya. Bulan Agustus 2024 juga menjadi bulan yang manis untuk Jessica Wongso, terpidana kasus kopi sianida yang akhirnya bebas bersyarat. Sederet kabar yang mewarnai bulan September di tahun 2024 diantaranya kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus ke tanah air yang menjadi sorotan karena kesederhanaannya tak memakai mobil mewah dan duduk di depan bersama pengemudi. Dan tidur menginap bukan di hotel berbintang selama di Indonesia. Berikutnya, ada mantan artis cilik Baim Cilik yang di bulan September juga membuat heboh dengan membongkar kelakuan miring sang ayah yang menelantarkan dirinya dan juga menggasak uang hasil syutingnya sejak masih kecil yang mencapai 32 miliar. Ada pula presenter Mandala Abadi Sauji dan sang istri yang diusir paksa oleh pihak hotel di Pontianak. Nggak ada respon sama sekali. Bayangin, emang kita ini astagfirullahaladzim. Kedatangan YouTuber kenamaan Amerika ISoSpeed ke tanah air, juga Andrew Andika yang dicokok polisi karena terjerat kasus narkoba. Semua mengisi panas di bulan September. So nice and body. Bulan Oktober diwarnai heboh awal kasus donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang juga melibatkan nama Novi Pratiwi, Denny Sumargo, dan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus. Meski pada akhirnya terjadi perdamaian antara Farhad, Novi, dan Densu yang diinisiasi oleh Kemensos, namun belakangan kasus ini justru kian melebar tak tentu arah dan kian melibatkan banyak nama. Tapi kenapa
selama ini katanya mau baik, menggunakan buat Agus bohong semua ya. Tercatat ya, catatan. Heboh pula kabar pemberian gelar doktor kehormatan untuk Raffi Ahmad dari sebuah perguruan tinggi di Thailand yang ternyata tidak memiliki kampus serta aktivitas belajar mengajar di tanah air. Penghujung Oktober juga diwarnai dengan perseteruan panas yang melibatkan istri tua dan istri muda Pak Tarno terkait uang donasi sang pesulap yang kini menderita stroke yang didapatnya dari Raffi Ahmad, Ria Ricis, dan sederet rekan artis lainnya. Bulan November dihebohkan dengan viral satu desa di Sukabumi yang nyaris semua warganya mengais rejeki dari joget satbor di TikTok. Namun keriuhan warga berjoget satbor sempat terhenti sejenak saat sang bos Gunawan Satbor diamankan polisi karena diduga terlibat promosi judi online, meski pada akhirnya dibebaskan dan menjadi duta anti judi online. Hadir pula kabar mengejutkan saat salah satu diva pop tanah air yang juga ibunda Aliyah Mas Said, Reza Artamevia, yang dilaporkan rekan bisnisnya karena dituding menjual berlian palsu senilai 18,5 miliar. Sebelum itu, Reza ternyata sudah lebih dulu melaporkan rekan bisnisnya itu ke Bareskrim Polri dengan sangkaan penipuan dan penggelapan terkait jual beli berlian miliknya senilai 150 miliar rupiah. Saya punya berlian senilai 150 miliar. Sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kita minta keadilan, minta uangnya saja dikembalikan. Sementara dari cabang sepak bola, euforia memayungi para tifosi timnas Garuda. Seperti Jai Itjes dan kawan-kawan menggasak timnas Arab Saudi dengan skor telak 2-0 di GBK yang diwarnai pula dengan viral selebrasi gol duduk santai ala Marcelino Ferdinand. Di penghujung tahun 2024 atau tepatnya di bulan Desember, Jagat Maya digembarkan dengan aksi utusan khusus Presiden Gus Miftah yang mengolok-olok penjual es teh bernama Sun Haji dengan kata-kata kasar di sebuah acara pengajian. Setelah dirinya banjir hujatan, Gus Miftah pun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden, sementara Sun Haji sendiri kebanjiran simpati dan juga rezeki dari banyak pihak. Oh kon borong. Es tehmu jauh kera? Masih, ya kono didol. Bulan Desember juga dihebohkan dengan kabar dari Thalita Curtis, mantan pemain sinetron dan FTV yang harus berjualan risol guna menunjang kehidupannya yang kini terpuruk setelah seluruh uang hasil syutingnya selama ini diduga digasak oleh ibu angkatnya. Dan di penghujung tahun 2024 yang akan segera berakhir, panggung hiburan tanah air dihebohkan dengan kabar dari Ratna Sarumpait, ibunda artis Atika Hasiholan yang dilaporkan cucunya sendiri Husin Kamal ke polisi terkait dugaan penggelapan uang warisan milik ayah Husin Kamal yang tidak lain adalah putra dari Ratna Sarumpait. Betul, saya pelapor di Bareskrim Polri terkait 375 dugaan penggelapan ya. Itu sama sekali tidak benar. Ya, dan kami punya bukti, kami punya saksi banyak kalau itu tidak benar.